Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Nur Hayati, saya Yulisa Khairi, saya Pratama Ayuni, saya Maija Suciana. Di video kali ini, kami akan membahas tentang materi konseling menurut Iskandar Ibrahim. Pada penelitian Iskandar Ibrahim ini, kami menemukan 2 praktik konseling dalam menata emosi. Penelitian yang pertama itu mengenai sains zikrullah, yaitu menata emosi dengan pendekatan tafsir akademis. Penelitian suara yang mempunyai hubungan dengan otak sebenarnya sudah dilakukan di tingkat dunia. Zikrullah dari pendekatan sains ini dipandang sebagai fenomena vibrasi yang dihasilkan dari kalimat Allah yang diucapkan secara bersuara. Maka, orang yang menyebutkan nama Allah itu harus tersenyum, tidak boleh sedih, apalagi berekspresi cemberut. Kemudian, kalimat Allah itu huruf A-nya terletak pada perut, huruf lam terdapat pada ujung lidah. Kemudian, huruf H terletak pada pangkal lidah. Kita tahu bahwa pada pangkal lidah itu terdapat sel-sel untuk melindungi tubuh kita dari berbagai macam racun. Dari huruf A dan H, itu adalah kata yang sangat terbuka yang dikaitkan dengan getaran jantung. Zikrullah dalam perspektif sains dikatakan sebagai vibrasi. Dari Iskandar Ibrahim sendiri, beliau menyimpulkan bahwa oksigen dan suara semasa zikrullah dapat berfungsi sebagai aspek signifikan untuk memperbaiki kualitas oksigen dalam tubuh. Dapat menggunakan nama Allah sebagai sumber suci. Menyebut nama Allah dengan mengikuti kaidah bunyi yang benar akan memproduksi energi yang dapat mengharmoniskan emosi. Vibrasi zikrullah ini juga dapat digunakan dalam proses konseling. Proses untuk sadar diri, sadar akan tujuan, sadar akan makna kehidupan, dan sadar akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Zikrullah juga berpengaruh besar dalam membantu mensuplai oksigen ke otak. Pola bernafas yang baik sangat efektif untuk mengubah tingkat stres pada otak. Semasa melakukan zikrullah, maka terjadilah proses pertukaran gas-gas pada tubuh secara subjek. Itulah sebabnya mengapa oksigen dalam pernapasan zikrullah dapat meningkatkan perasaan yang rileks pada otak. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tarikat dan doktrin. Jadi tarikat adalah jalan yang ditempuh para sufi untuk menempuh jalan kesempurnaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarikat juga merupakan jalan yang berpangkal dari syariat. Sebab jalan utama orang yang bertarikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syariat Islam. Sedangkan ada jalan yang ditempuh para sufi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan tariq. Kemudian ada doktrin tarikat. Doktrin tarikat merupakan perumusan tahapan-tahapan yang telah dikaji oleh para wali melalui Al-Quran dan hadis. Seperti tahapan tahalli, pembersihan, tajalli, pengisian, takhalli, peleburan. Gunanya untuk apa? Sebagai solusi efektif untuk meningkatkan spiritual di bawah bimbingan syekh atau guru. Doktrin tarikat juga merupakan posisi yang penting, dianggap menjadi posisi yang penting karena doktrin tarikat ini dapat membentuk perilaku manusia yang lebih beradab, pola pikir yang lebih cermat, dan meningkatkan kecerdasan manusia melalui potensi dalam diri, melalui pengoptimalan potensi dan fungsi indera batin. Di sini saya akan melanjutkan paparan yang sudah dipaparkan oleh Purata Ayuni. Nah, yang di sini yang ketiga ada tarekat dan sosial kemasyarakatan. Meskipun tidak secara langsung, namun keterlibatan tarekat dalam menata sistem sosial kemasyarakatan telah berlangsung sangat lama dalam dunia Islam. Sejumlah sumber sejarah secara jelas mencatat tentang keterlibatan tarekat secara aktif dalam mendorong pembangunan sosial kemasyarakatan yang humanis di seluruh wilayah dakwah mereka. Pendorong utama keterlibatan mereka adalah doktrin dan misi spiritual yang terkait
terkandung dalam keduanya, yang menuntut setiap pengikut tarekat untuk terus melestarikan gerakan pencerahan mistik dimanapun ia berada, sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif masyarakat. Di Afrika, pada abad ke-19, tarekat tampil menentang kolonialisme untuk mempertahankan identitas dan juga nilai-nilai Islam dari tekanan kolonial Perancis dan juga Italia. Tarekat Qadriyah di Aljazair, Tarekat Saman di Sudan Timur, Tarekat Mahdi di Sudan, Tarekat Sanusiyah di Libya. Sedangkan di Asia, Tarekat Naqsyabandiyah mensuplai energi spiritual kepada kaum muslimin di Tiongkok, Turkistan, Afghanistan maupun India. Di dunia Melayu dan Nusantara pada abad ke-16 Masehi hingga 19 Masehi, tarekat secara aktif dan signifikan terlibat dalam religio politik, berpengaruh dalam mewarnai berbagai aspek konstruksi sosial, pendidikan publik, gerakan perlawanan kolonialisme, perdagangan, dan juga politik. Di Nusantara, pemikiran sejumlah ulama tarekat juga mewarnai dunia pendidikan secara luas. Pemikiran teologi Ibnu Arabi begitu berpengaruh dalam konsep ketuhanan. Pemikiran tasawuf Kusyairi dan Ghazali tersebar luas di kalangan publik. Demikian juga dengan model mistik Abdul Qadir Al-Jili dan Naqsyabandi masih menjadi rujukan utama sebagai jalan menuju mistik hingga hari ini. Mereka yang mempunyai kemampuan dalam ilmu tersebut dipandang mempunyai kompetensi mistik dalam membangun hubungan khusus dengan Yang Maha Kuasa. Dalam konteks Aceh, sejak Sultan Iskandar Muda hingga hari ini, para pemuka tarekat tidak hanya dekat dengan masyarakat akar rumput, namun juga mempunyai hubungan yang istimewa dengan sejumlah penguasa, tokoh politik, dan intelektual Islam. Di Baghdad, tarekat menjadi instrumen penting dalam membangkitkan kembali semangat umat Islam yang hancur, berantakan akibat penyerbuan dan penindasan brutal serdadu Mongol. Demikian juga ketika keruntuhan peradaban Islam dan dampak psikologis akibat kekalahan perang Salib II, tarekat tampil memberikan kontribusi untuk merehabilitasi jiwa kaum muslimin yang kehilangan kepercayaan diri. Kemampuan pemuka tarekat berinteraksi dengan berbagai jenjang strata sosial tidak terlepas dari doktrin tarekat yang mengajarkan kelembutan dan kasih sayang dalam memberikan pencerahan. Dalam tradisi tarekat, kehidupan dipola sesuai dengan tujuan tarekat itu sendiri. Komunitas tarekat lazimnya menjalankan wirid harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan secara sukarela guna menanamkan kesan religius. Tarekat melalui serangkaian latihan mistiknya bertujuan menghadirkan manusia yang mengalami kesadaran yang lebih luas tentang dunia, makna sebagai unsur utama yang akan memungkinkan melahirkan masyarakat madani, sehingga akan sangat membantunya dalam memahami dimensi dan kompleksitas persoalan kehidupan. Nah, yang keempat, ada masyarakat madani, pengertian dan juga perspektifnya. Istilah masyarakat Madani dikaitkan dengan tradisi negara Islam pertama di Madinah. Kata Madani berasal dari kata Madaniyah yang berarti kota atau peradaban. Karena itu, masyarakat Madani dapat dipahami sebagai suatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri maupun karakteristik masyarakat yang beradab. Di Madinah, Nabi bersama dengan seluruh komponen masyarakat merumuskan model masyarakat beradab yang selanjutnya dituangkan ke dalam Piagam Madinah. Model masyarakat Madinah yang dibangun Nabi menjadi tandingan bagi sistem masyarakat Quraisy di Mekah yang mengabaikan kehadiran ruang bagi pengembangan potensi dan partisipasi publik yang luas. Pilar utama masyarakat Madani adalah keteladanan, keadilan, musyawarah, dan juga egaliter yang terangkum dalam dua misi utama Nabi, rahmatil lil alamin dan penyempurnaan akhlak manusia sebagai landasan dakwah kenabian dan kepemimpinannya, serta orang yang mengikutinya di belakang hari. Demikian juga dengan latar belakang kehadiran istilah civil society yang lazim digunakan dalam studi ilmu politik modern guna menggambarkan masyarakat ideal di barat sebagai reaksi dari sejumlah ilmuwan terhadap dominasi negara atas kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan hak-hak mereka.
5. Instrumen sosial keagamaan. Dalam konteks Aceh, terdapat sejumlah unsur lokal yang dapat dioptimalkan potensi dan fungsinya untuk instrumen komunikasi sosial keagamaan bagi pencerahan sosial kemasyarakatan guna penyadaran identitas diri sebagai landasan menuju masyarakat madani. A. Daya. Secara etimologi, kata daya berasal dari bahasa Arab zawiyah. Istilah zawiyah secara literal bermakna sudut masjid yang digunakan Nabi untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat di Madinah. Pada abad pertengahan, kata zawiyah dipahami sebagai pusat aktivitas agama dan kehidupan mistik sebagai rumah bagi pencari kehidupan spiritual. Di Aceh, daya nama untuk tempat mempelajari sebagian pengetahuan keislaman yang biasanya didirikan atas inisiatif seorang ulama. Daya menjadi panutan bagi sebagian besar masyarakat Aceh karena perannya menyatu dengan perilaku keagamaan masyarakat. Sistem pengelolaannya biasanya mandiri. Sistem pengelolaan biasanya mandiri yang didanai oleh swadaya kemasyarakatan. Ketika Islam mulai berkembang di Aceh, abad ke-16 hingga 20 Masehi, hampir tidak ada lembaga pendidikan lain yang mendidik masyarakat di Aceh, kecuali daya yang mengantar mereka ke posisi raja, menteri, panglima, militer, ulama, ahli pertanian, maupun kedokteran. B. Menasah. Dalam satu kampung, dibangun satu menasah yang bertujuan menyediakan pembinaan dasar-dasar agama bagi anak-anak kampung tersebut. Fasilitas tersebut juga digunakan untuk musyawarah sebagai urusan sosial kemasyarakatan yang dipimpin seorang imam menasah. Tugas imam menasah menjadi imam sholat 5 waktu, sholat Jumat, menyelenggarakan akan kegiatan Ramadan, mengajar Al-Quran, menyelenggarakan tahfiz, tahyid mayat, menjadi amal zakat bersama dengan geci ikut serta dalam semua jenis kegiatan sosial masyarakat seperti pernikahan dan sepanjang menyangkut kegiatan keagamaan. C. Hikayat. Hikayat Perang Sabi ditulis oleh Tengku Cik Pantikulu yang merupakan instrumen penting dan berpengaruh luas hampir di seluruh bumi serambi Mekah dalam membangkitkan semangat perlawanan bangsa Aceh terhadap kaum kafir. Kekuatan instrumen ini terletak pada kemampuan menggerakkan semangat juang seorang muslim dalam menghadapi penjajahan. Demikian hebatnya pengaruh hikayat Perang Sabi ke dalam jiwa orang-orang muslim di Aceh. Misi Islam adalah kemajuan Islam dan manusia seperti masa lalu dan akan datang, namun doktrinya selalu relevan dengan nilai universal. Sifat Islam dan kesempurnaan ajaran dapat dipandang sebagai titik pusat dalam sejarah kemajuan Islam dan manusia. Muhammad Iqbal menyimpulkan tentang prestasi Rasulullah secara besar dalam memimpin umat Islam. Nabi Islam mengemukakan politik dan agama sebagai kesatuan dengan kedaulatan Tuhan sebagai prinsip fundamental negara. Nabi Islam telah membuka sebuah lembaran baru ini, memberikan keadilan sosial, toleransi, dan persamaan bagi semua. Nabi Islam menyusun pemerintahan dan membagikan atas departemen-departemen dan menunjuk para pemimpin badan-badan tersebut. Akan kehidupan manusia sebagian berharga dari semuanya, memberikan disiplin kepada para tentara Islam dan mengisi mereka dengan semangat, kesabaran, dan kemurahan hati. Nabi Islam telah memberikan sumbangan bagi terbentuknya suatu persaudaraan internasional yang benar.